bagi X min 10 bisa seperti ini, atau saya boleh begini, pakai cara gini. 1, 4, min 2 saya bagi dengan 2. 1 ini dikali, terus ini 2, ini jadi berapa nih? 4 ya? Betul? Nah ini 6, sorry 6 ini tambah ya, berarti ini 12, ini dapat 10. Nah ini adalah pangkat 2 dibagi dengan pangkat yang 1, yaitu dibagi dengan ini ya. Hasilnya tentu pangkat 1, jadi ini X dan ini konstantan, jadi ini sisa. Betul, sisanya 10. Ya, kalian tahu kalau saya masukkan sini ke dalam persamaan, nilainya adalah sisa. Itu konsep pertama. Oke, jadi konsep pertama kalau saya masukkan itu adalah sisa. Oke, saya akan coba dengan langsung soal. Tahu belum? Ini konsep kita mempelajari teorema sisa. Dia ngomong begini, ada sebuah fx dibagi ini bersisa 2 dan dibagi dengan bersisa min 1. Ditanya, tentukan sisa jika dibagi tadi kita ngomong konsep pertama, yaitu kalau saya masukkan kali fx, x-nya ada nilai, berarti hasilnya adalah sisa. Konsep kedua adalah ini konsep kedua, konsepnya. Ini konsep pertama, kalau saya ngomong ini menghasilkan, misalnya dimasukkan ini dapat 4, ini 4 artinya itu sisa. Konsep pertama ya, konsep pertama. Konsep kedua yang harus beritahu bahwa sebuah polinom Px itu adalah saya ngomong Kx lah ya, karena harusnya pembagi gitu. Itu adalah pembagi kali hasil tambah sisa. Oke, konsepnya apa Pak? Konsepnya begini, kalau yang ininya pangkatnya 3 dibagi dengan yang pangkatnya 2, tentu ini hasilnya pangkatnya paling maksimal apa? Tentu pembaginya pangkat 1. Nah, hasilnya dapat 1, pangkat 1. Sisanya, nah sisanya pangkat berapa? Itu yang seru. Sisanya maksimum. Kita ngomong maksimum. Pangkat 1. Lihat pembaginya. Oke? Maksimumnya kalau ini pasti pangkatnya 1. Tapi kalau sisanya maksimum pangkat 1. Pangkat 1 apa artinya? Berarti ini. Maksimum ya, ingat. Kalau ini mungkin saya boleh ngomong, Pak, kalau ini pangkat 1 apa pangkat 1? Boleh lah. Nah, boleh, oke itu boleh. Nah, itu dua konsep itu kamu pegang. Sudah bagus. Yang ketiga, nanti harus di soal nih. Nanti di soal saja. Di soal saja dan saya jelaskan. Ya, di soal saja. Di soal. Oke, bagaimana dengan ini? Nah,
Jadi ditanya sebuah fx, berarti kalau begitu saya boleh ngomong, saya anggapin fx-nya, ya, berarti dibagi dengan ini katanya. Fx-nya kalau dibagi ini, dibagi dengan ini, dia dapat sisa 2. Artinya berarti saya boleh tulis gini dong. Nah, berarti gini dong artinya. Betul? Sedangkan kalau fx-nya dibagi dengan ini, katanya bersisa -1. Berarti saya boleh tulis gini dong. Artinya f ini sama dengan -1. Nah, ini yang harus kamu ngerti dulu kan, yang kayak tadi. Ini. Ini artinya x sama 1. Soalnya ini berarti x min 2. Ditanya berapa Fe kalau ini dibagi dengan kalau ini kali dengan Hx, ini akan ketemu dengan sisa. Sisanya kita jelas. Kalau ini dibagi dengan pangkat 2, berarti maksimum ini sisanya tentu Ax tambah B. Nah itu. Nah, dari sini kamu bisa buat begini. Ya. Saya pakai yang ini, aku masukin. Berarti kalau saya pakai ini, saya tahu bahwa kalau F1, kalau saya masukkan 1 ini dapatnya 0 ya, karena 1 kurang 1 0, kali ini kan H-nya 0. Berarti ini 1 jadinya A kali 1 tambah B. Nilainya, sisanya udah tahu, 2. Sisanya udah tahu, 2. Dari sini, tahunya. Pak, kok bisa 2 sih Pak? Lah, Fx-nya kan sama kan? Fx-nya kan sama gitu. Fx-nya sama, suatu fx, suatu fungsi sama. Ya, kalau ini dimasukkan 1 dan 2, berarti gini juga dong. Nah, sedangkan kalau saya berikan ini, nah, ini jadi 0 juga ya. Nah, ditambah A min 2 tambah B sama dengan min 1. Nah, inilah kita ngomong, terbentuklah kita ngomong di sini. Ini saya bukan sama dengan ya, harus pakai ini ya. Jadi ini terbentuk A tambah B 2 min ini tambah B min 1. Dikurang, habis jadi 3A, ini berapa? 3. Berarti A-nya adalah 1. Yang ditanya kan sisa ini kan? Ini yang ditanya. Ditanya. Kalau gitu B berarti 1 juga dong, ya kan? Ya kan? Berarti sisanya adalah 1x tambah 1 alias x tambah 1. Tuh sisanya. Jadi intinya adalah ngerti ya, mau dari sini ke sini. Karena efeknya sama, berarti kalau saya lakukan 1, saya letakkan dalam sama ini 0. Ini yang paling penting ya, kalian harus tahu bahwa sisanya maksimum adalah x yang pangkat 1. Karena pembaginya pangkat 2. Maksimum adalah x pangkat 1, maksimum. Ditanya. Kalau saya masukin, berarti ini masukkan gantikan x-nya. Nah, ini adalah 2.
Karena di sini ada ngomong ya, karena efeknya sama, otomatis kalau saya masukkan min 2, sisanya min 1. Min 2 berarti sisanya gini. Nilainya pasti sama. Karena sama-sama dari efek dia sendiri, sisanya juga min 1. Oke. Sudah? Nah, ini harus dimengerti terus-menerus. Cara menggunakan konsep ini adalah sisa gitu. Ini masukin, kamu dapat ini. Terus pakai yang ini kamu masukkan 3/2, kamu dapat ini. Tadi lah. Katanya ini sama, ya udah, jadi hanya 3. Oke. Nah, kalau pakai corner ya udah, terus sisanya ada 2, 1, 4, 0. Tolong ya, ini ada 0 pas sampai konstanta. Nah, bagi dengan 3/2 kosong. Ini kali ini 3, gitu ya. Ini kalau ini 4 dikali ini 6. Betul ya? Ini 10. Ini kali ini 15. Oke. Pangkat 3 dibagi pangkat 1, berarti ini harus dapatnya pangkat 2 punya. Ini X, ini konstanta, berarti ini sisa. Sisanya 15. Lebih gampang ini gitu ya, dibandingkan ini. Oke, yang di samping sini sama 3/2. Ini adalah 2, 1, 2A. Oke, 2 ini 3. Ini jadi 12. 7, 21 ya. Betul ya? 3, 4, 6 ya. 6, betul ya? 6, 8, betul ya? 12 ya. Oke. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1. Berarti hasilnya harus pangkat 2, pangkat ini konstanta, berarti ini sisa. Sisanya ini tambah ya, berarti 12 tambah A. Berarti ini adalah sisa. Katanya sisa ini kan sisanya sama. Berarti 15 tambahkan 12 tambah A. A-nya 3. Jadi ini akan lebih gampang dibandingkan yang tadi Fx. Jadi ini Horner-Pino. Pertama ini harus dibikin urut dulu sampai ini, sampai 0. Berarti angkanya seperti ini. Yang dibagi pangkat 3 berarti begini. Nah, pembaginya harus ini dinegatkan semua, bagi dengan 1. Berarti 0, 4, 0. Selanjutnya gimana nih Pak? Ini banyak nih. Yang ini tidak ada, 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 ini tidak ada. Ini ditambah. Kalau ini ada 3, berarti ini 2 yang tidak ada. Nah, ini yang tidak ada. Pertama dijumlah dulu 1. Nah, ini kali ini dapatnya sini. Jadi deretnya ini. Ini kali ini dapat sini. Ini kali ini dapatnya di atas 0. Makanya ini tidak ada. Oke, ini 0. 0 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Jadi saya ambil satu ya. Ini dikali ini dapat ini. Ini dikali ini dapat ini. Ini kali ini dapat ini. Oke.
Dijumlah dapat 4. 0 kali ini 0, ini kali ini 16, ini kali ini 0, ini dapat min 7. Ini kali ini 0, ini kali ini negatif 28, ini kali ini 0, dijumlahkan 16. Ini kali ini 0, ini kali ini 64, ini kali ini 0. Selesai berarti. Sudah terisi semua. Berarti ini adalah negatif 28, ini adalah 64, ini adalah 0. Oke. Ini dibagi ini sisa 4. Berarti ini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X dan konstanta. Jadi sampai sini. Berarti saya tulis X pangkat 4 tambah 4X2 negatif 7X tambah 16. Sisanya ini. Ya, sisanya adalah ini konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Jadi sisanya adalah apa? Negatif 28 X pangkat 2 tambah 64 X sisanya. Oke? Bagian awal-awal nampak ya? Hah? 67 harusnya ya? Oh ya, 67 ya. Jadi kalau saya tulis lengkapnya, saya anggap ini sebagai Px gitu, Px gitu. Kalau saya anggap ini sebagai Px ya, Px berarti ini saya akan tulis Px itu ini adalah pembaginya adalah ini, hasilnya ini, tambah sisanya ini. Nah, jadi lengkapnya ini. Pembagi hasil sisa. Oke, ini tadi lampu mati. Jadi caranya seperti itu. Berapa sisanya? Disuruh kalian mencari bentuk. Ini yang penting yang kita cari. Dalam bentuk FAFB, ini ada bentuk FAFB. Ini kalau FA berarti saya ini 0, 0 dikali ini tentu 0. Nah, A saya gantikan ke X-nya menjadi ini, B ini. Nah, karena bentuknya bentuk FAFB, oke, saya kurangkan untuk mencari P atau Q-nya. Nah, dapat seperti ini, berarti P saya dapat nih langsung. Kalau P dapat, berarti Q dapat dong. Nah, masukkan ke persamaan yang P ini masuk ke dalam yang ini. Pak, masuk yang bawah boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Sama aja. Jadi saya masuk ke sini, nah dapatlah sini P-nya ini adalah ini P-nya. Ya, ini P-nya ya. Nah, dari sinilah mulai aljabarnya. Ya, aljabarnya, akhirnya dapatlah Q-nya adalah ini. Nah, Q-nya gini, P dan Q sudah ada, masukkan ke sini. P-nya ini, Q-nya ini. Nah, bentuknya ini. Ini X. Nah, dibikinlah. Karena bentuknya mau dalam FA, ya, FA sendiri, FB sendiri, berarti yang ada FA harus dikelompokkan. Saya kali ke dalam, saya kelompokkan FA. Yang ini kelompokkan, yang ini FB kelompokkan. Nah, dapat awalnya begini. Dapat awalnya begini tuh. Karena dia ingin X-nya selalu di depan di ABCD-nya itu. Ya udah, saya kali min 1 kali min 1. Jadi dia tidak berubah. Oke, jadinya
Ini ada terjadi perubahan. Ya. Ini dikali A dapat min A. Ini kali min B dapat B. Jadi terbalik tempatnya. Nah, kalau kalian terbiasa dengan analisa seperti ini, kalian boleh masuk ke teknik. Kira-kira gitu. Misalnya teknik mesin, teknik fisika, teknik kimia, teknik elektro, silakan. Berarti otak kamu mulai terbiasa. Tapi kalau begini-gini kalau merasa pusing ya, ya udah jangan masuk teknik. Nanti kamu dapatnya hanya tidak semangat kuliah ya, karena nggak ngerti yang begini-gini ya. Cara alurnya berpikir kurang sehingga jadi masalah nanti. Ini melatih otak kamu melihat, oke, orang maunya seperti ini, oke, saya ikuti. Cara berpikir. Hasil ditanya nilai ini berapa. Berarti kita disuruh minta, kita cari ini AB kok AH sih? AB katanya. AB pokoknya kok ini AB ya, AB. Ini dibagi dengan ini, artinya ini X-nya adalah B per A. Betul ya? Oh ini B per A harusnya ya. Oh sorry ya, salah lagi saya ya. Ini B per A. B per A. Sorry. Nah kalau saya masukkan ini, saya masukkan ini ya. Ini akan dapatnya nanti 0 tambah nih, berarti boleh saya tulis RB per A ini sama dengan SB per A. Sama yang kita tahu. Nah dari sini aku masukin ke sini. Berarti saya tulis begini. Rx itu adalah AX kurang B kali HX. Nah ini katanya apa? Adalah sama dengan R B per A. Oke, ini itu ternyata sama dengan ini, makanya saya ganti. Sehingga kalau saya bikin RBA akan menjadi RX dikurang AX kurang B kali HX. Jadi ini jawabannya. Oke, saya rasa sudah hampir sebagian mungkin sudah ngerti. Nah ini kemudian di sini ternyata SB per A itu sama RB per A, makanya ini saya ganti menjadi ditanya adalah RB per A, berarti ini saya lempar ke sana. Oke, soal selanjutnya kalau kita ada 3 konsep. Yang tadi itu soal yang saya hapus yang banyak-banyak gitu ya. Oke, terus pertama ya mencari nilai A dan B, selanjutnya tidak ada nilainya, yaitu yang sudah saya hapus, yaitu P, yang PQ ya. PX tambah Q, yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Enggak ada nilainya, ini konsep. Oke, A-nya adalah bentuknya adalah gini, X kurang 1, K1 tambah X kurang 2, K2. Nah, bentuknya begini. Sebenarnya hampir sama saja gitu loh. Konsepnya mirip-mirip. Silakan dicari. Konsepnya masih mulai dari awal. Contoh, kita tahu ini ada sebuah KX ya. Saya kasih bocoran dulu. Kalau dibagi dengan ini katanya, berarti tulisnya begini. Tulis dulu biar ngerti.
ini hasil HX tambah FX gini, ini sisa. Dia ngomong sisa di sini. Nah, sisa berarti ininya kamu harus jadikan AX tambah B. Nah, konsepnya di sini. Nah, dari dalam bentuk K1, K2, lu tau lah tadi kan? Ya kan? Mirip yang tadi kan? Tadi dalam bentuk apa? FA, FB. Oke? Tapi ini dalam bentuk, kalau tadi kan cuma ini aja kan? Ini ada sebuah FE, kalau dibagi dengan XA, XB, nah, kan gitu kan tadi? Dalam bentuk XA, XB tadi kan? Nah, sekarang dalam bentuk angka. Ininya berubah dari angka. Oke, silakan. Sama kayak tadi yang FAB. Saya kurangkan, ini kurang-kurang habis, tinggal ini. Nanti A-nya seperti ini. Oke, untuk mencari B, ini A-nya udah dapat ya. Saya masukkan A-nya yang ini artinya berapa nih? Berarti B adalah gitu ya, udah. Ada yang salah? Berarti B adalah 2K1 kurang K2. Nah, karena B-nya sudah ada, berarti sisanya, berarti kan ini ya, sisanya kita masukin. Berarti sisanya adalah A-nya ini, sisa, bentuk sisanya adalah ini. A-nya udah tahu, ini A-nya. Berarti A-nya adalah K2 kurang K1 tambah B-nya begini. 2K1 kurang K2. K2 ada ini ada yang salah nggak sih? Kok ini bisa hilang ya K2-nya? Hah? Oh, ada X-nya ya? All. Okay. Ada X-nya di sini ya. Berarti saya kali ke dalam X K2 kurang X K1 2K1 K2, berarti saya ini kan yang K2 dengan K2, jadi faktorkan K2 nya keluar. Kalau kalian biasa faktornya gini ya, X dikurang 1. Terus yang ini saya faktorkan, faktornya adalah tambah K1, saya akan dapat min X tambah 2. Ya, jadi kalau saya tulis dengan benar, berarti ini adalah X kurang 1 K2. Saya pindah ke belakang saja. Tambah K1. Nah, itulah bentuknya. Oke, inilah bentuknya ya. Nah, itu jawabannya. Oke? Oke, ini jawabannya. Ini kalian disuruh untuk memahami konsep yang begini, arti pertanyaan sisa, ya, terus arti yang begini, kalian diminta untuk ketahui konsepnya, melatih apa ya? Kalau dulu kita kalau SD itu melatih aritmatika, kalau ini kita melatih aljabarnya dan mencoba untuk memahami. Ini kurikulum K2013 oleh para profesor disusun, tentu dia tahu ini ada gunanya untuk kita. Nah gitu. Apakah nanti di S1-nya, di S2-nya kita pasti pakai. Kalau enggak, ngapa dikasih ke kita kan?
Pasti ada membantu. Nah itulah kalau K 2013 penyusunnya kan nggak ada orang nih. Penyusun kurikulum merdeka itu nggak ada. Nggak tahu siapa yang nyusun. Pokoknya dibuang-buang semua gitu. Kalau orang tua kalian mampu dan kalian suka belajar, kuliah sampai S2, S3, kuliah sampai di luar negeri. Ya, paling tidak Universitas Australia, oke? Ya, paling tidak ya, sana apa yang paling terkenal? Universitas negerinya apa ya? Saya nggak tahu. Apakah Universitas of Sydney atau apa? Sydney? Saya nggak tahu. Pokoknya nomor 1 di Australia punya, saya tahu itu urutan 20 besar dunia, 20. Masih lumayan lah kalau tekniknya ya, masih oke. Tapi kalau yang lainnya nggak usah deh, yang lain nggak usah. Yang lainnya tuh banyak embel-embelnya nggak bagus. Ya, kayak ekonominya itu nggak mau diterima di Singapura. Nah kalau kalian mungkin mau kuliah di Singapura, silakan. S2-nya di Singapura aja. Ya, kalau orang tua punya uang ya, S2 di Singapura aja. Nah kamu bisa sambil kerja di sana. Gitu. Jadi saya berharap kalian yang suka belajar ini, saya bisa bantu kalian untuk ITB, UI, IGM gitu. Jadi saya berharap seperti itu. Jadi tolong cintailah diri kalian, ya, cintailah diri kalian dengan belajar, dengan cara belajar. Karena saya sudah lihat banyak sekali peristiwa. Ya, saya ngomong peristiwa yang tolong didengar ya, karena kami ini yang sudah tua itu nggak bisa buat apa-apa, hanya bisa menolong kalian, menyadarkan kalian saja. Tapi ini ada bukti nyata. Saya pakai suara saya yang agak kecil sekarang karena kebetulan orangnya dekat di sini. Kalian sering kali lihat ada satu cowok yang ini, abang dari istri saya, abang kedua. Dulu pada zaman masih bagus, dulu dia tuh di Bengkalis ikut papanya tuh punya usaha, atau mertua saya punya usaha bersama abangnya, 7 saudara ya. Itu usahanya sangat besar di Bengkalis, terkenal lah. Kalau ngomong paling tidak itu kayak apa ya? Kayak Pak Bobi lah ya. Gitu. Bukan Henki tapi Bobi, punya uang banyak gitu. Bisnisnya banyak. Atau yang punya pabrik teh. Dia itu di situ pengumpul untuk karet nanti dijual ke Pekanbaru. Dan sekali balik itu banyak bermiliar-miliar. Oke, pada masa jayanya, abang istri saya ini tidak suka belajar. Bukan nakal ya, nggak suka belajar, alias malas, ngerti ya? Males. Nah, seiring waktu, papa meninggal, mertua saya meninggal, usahanya diambil oleh abang yang paling tua, dibagilah semua, ngerti ya? Nah, dia nggak pendidikan nih, ya tamatan SMA nih, tapi nggak suka belajar gitu, ngerti ya? Karena dia dulu ikut kapal ini enak, gajinya gede gitu ya, ngerti ya? Sekarang setelah puluhan tahun, bingung nih, dia hidup yang enak kan, mendadak orang tua pergi nih, bye-bye. Abang dan lainnya punya kehidupan sendiri, ngerti ya? Adik punya kehidupan sendiri, punya keluarga sendiri. Sekarang bingung nih, mau kerja apa nih? Ada sedikit yang gak baiknya di dia, yaitu suka judi. Sekarang sadar, terlambat. Ngerti ya? Terlambat. Nah, kita manusia, kita ngomong, oke, kita harus support dia lah, karena sudah sadar gitu ya. Ya. Jadi, tolonglah belajar yang baik. Cewek cowok sama. Oke? Cewek cowok sama, saling dengarkan nasihat dulu lah. Karena dulu Pak Rian sudah rajin benar ya. Ini papanya Salim tahu juga. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan masuk penjara gitu. Jadi kalau kalian apalagi ya heho, yang santai-santai, temenmu yang santai-santai. Kita nanti memang kita ini akan bersaing dengan banyak orang.
Indonesia sekarang saya udah ngomong, Sarlin harusnya bisa mendengar, Jaslyn, yang cewek Florin, Kalula, Jaslyn Jolanda, Sarvina, ya, harusnya bisa dengar nih. Kalian tuh nanti nggak tahu ketemu dengan suami yang bagaimana, bisa jadi suami yang gagal. Jadi kalian harus membenteng, support gitu, kalian harus berdiri sendiri. Apalagi di zamannya apa kurikulumnya ya nggak bagus. Kamu nggak boleh hanya ada saya cewek terus saya adakan cowok saja, nggak bisa serius. Berapa banyak orang yang setelah setua saya atau usia 40 tahun baru menyesal, ngapain dulu saya nggak mau belajar dengan serius ya. Di depan saya itu sudah 5-6 orang loh, saudara saya semua. Jadi tolong dengar dengan baik, Sarlin ya, Kalula, kan lingkungan kalian kan aneh-aneh semua nih. Wah, lihat. Ada yang barusan tadi ini. Kalian ada pernah dengar kan ada satu orang yang anak Valen itu yang cowok di sini kan? Ya kan sudah tidak ikut lagi. Kenapa? Saya coba minta dia coba loh. Ya anak saya satu, karena pulang sekolah sudah jam 4.30 gitu. Nah, ini artinya kan tidak semua orang bisa berjuang gitu. Emangnya Kalula, Sarlin pulang sekolah juga sama kan dengan mereka? Ini juga kelas 10 gitu loh. Sekelas apa? Satu level dengan Sarlin. Tapi Sarlin masih bisa online. Nah, dia nggak bisa gitu. Nah, ini berapa banyak orang yang malas itu sudah biasa. Kalau Kalula nanti dia teman-temannya santai, nggak mau belajar, biarin Kalula. Biarin. Lu selamatkan diri sendiri aja gitu loh. Kalau ada teman sahabat, paling nasihati dia aja. Nanti kok kalian kuliah, nangislah saya. Kalau saya ada ngomong salah, lu boleh sumpah-sumpah Pak dia di YouTube. Kalau saya ngomong salah, sampai saya hadirkan Mikio si ini untuk ngomong ke kalian. Dia kan yakin kalian nggak ada jalan ini. Nanti yang ahli itu siapa? Orang Cina, Korea yang datang ke Indonesia kerja. Kalian nggak punya skill, mati kalian. Biarin teman-teman itu, kalian jangan ikut gitu. Lu berusaha jalan di tempat kalian aja. Kalau kalian merasa oke, saya bagus, jangan. Saya seneng loh belajar, oke. Kita sama-sama belajar untuk kuliah. Kalau punya uang sampai ke S2, S3 saya ngomong. S2 masih bisa lah bantu orang tua. Dibantu orang tua. Kalau S3 kalian sudah bisa kerja, ngerti nggak? Udah bisa jadi dosen, ngerti kan? Jadi S3 itu mudah, tanpa biaya orang tua sudah. Kalian bisa membiayai sendiri. S2 nya di mana Pak? Saya kasih tahu lagi, pas kalian kuliah, tolong carilah nilai setinggi langit. Setelah itu semester 4 kalian namanya apa? Pertukaran mahasiswa itu loh, ngerti nggak? Student exchange, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah kalian ikuti proyeknya. 1 semester 6 bulan aja. Misalnya kamu mana? Kalula ingin ke apa? Amerika mungkin ke amanahnya ya. Dapatkan itu. Pak, kalau gitu kita agak terlambat Pak ya kuliahnya. Nggak apa-apa. Ngapain cepat-cepat selesai kuliah? Misalnya ya, kalau 1 semester, artinya ada pelajaran yang kamu terlambat ambil 1 semester gitu, ngerti nggak? Nggak apa-apa. Studi exchange itu lebih bagus. Studi exchange itu kamu dapat pembelajaran di negara lain. Nah, cari nilai yang bagus dan itu di cover sama pemerintah. Kamu nggak bayar. Dengan catatan nilaimu bagus ya. Gitu loh. Jadi tolong, kuliah itu bukan SMA. Capai nilai tertingginya, ya. Setelah itu ambil program studi exchange ya. Pak kalau nggak dapat Pak, ya tahun semester depan ambil lagi lah. Berusaha gitu loh. Berusaha. Dan seriuslah untuk kuliah. Ini yang bisa saya ngomong ke kalian. Ya, jangan yang di sini tolong anak-anak yang sudah belajar di sini, tolong kuatlah. Kalau kalian mau keluar, lu nanti nyesal. Inilah kesempatan kalian untuk lebih dari orang lain. Mereka mau merdeka, mau penjajahan, masa bodoh. Mereka makin bodoh, lu makin pintar. Udah. Kalian di kuliah itu ini ya semua yang kalian pelajari.
Ya nanti kamu lihat sendirilah. Zamannya Carlios, setelah itu saya minta Carlios bicara, ngomong ke Rico dan lainnya, ya, supaya mereka benar-benar belajar. Oke, mereka lakukan. Benar, setelah mereka kuliah, mereka tahu Vicky dan segala macam. Ya memang ada, ya, siswa kayak Vicky yang dulu tidak begitu sering ikut kelas. Akhirnya sampai kuliah ngejar ini nggak enak. Tolong ya, jadi semangati kalian sendiri. Jangan kalian ikut yang lain. Mereka tuh nanti hidup menderita, serius. Dari temanmu mungkin 100 orang yang jual-jual barang nanti jadi pedagang atau bisnis, paling yang berhasil cuma 2 orang lah. Yang gak sering belajar itu cuma 1 orang. Yang paling yang sukses 1-2 orang. Tapi kalau yang sukses seperti yang kalian, ITB, UI, UGM, itu udah enak. Karena Niki ada ngomong kan, nih UI itu kayak apa? Hah? Dia ngomong apa? Kayak istimewa gitu. Kamu mau lamar kemana saja boleh. Apalagi kamu teknik, mau lamar kerja di Freeport, tempat perbaikan pesawat, itu enak. Yang diutamakan itu kan 3. Apalagi nilai kamu bagus, jangan hanya ngomong gitu loh. Praktek kamu bagus, ya udah. Jadi menteri-menteri kita kan semua dari 3 tempat itu. Nah, kejarlah seperti itu. Ini jangan hanya, maaf misalnya, katakanlah tidak ada Marco tidak. Nah, Marco ngomong, saya langsung ngomong, Marco ada sama ngomong, Pak saya sudah ada loh masuk yang swasta, saya hanya bayar sekian. Saya udah bisa masuk, ya mamanya mungkin sudah bayar atau apa, saya nggak tahu ya ceritanya. Intinya adalah, saya mau masuk teknik komputer Pak, informatika. Itu salah besar. Tempat-tempat yang Marco ngomong universitas itu banyak yang ini lebih bagus pun ada. Ada yang kasih gratis nggak usah bayar. Universitas apa? Universitas Presiden, betul kan? Gratis. Marco kesana dapat gratis Marco kalau nilai kamu bagus. Itu gratis nggak bayar. Berapa banyak MW yang sudah di sana? Gitu. Tapi yang kamu kerja bukan itu. Kalau kamu lulusan apa? Kalau kamu beda lulusan apa? Informatika UGM, informatika UI, informatika ITB. Itu beda. Dari 3 juta mahasiswa yang bisa masuk 3 itu, 3 juta mahasiswa loh ya saya ngomongnya. 1 juta lebih deh, 1 juta lebih ya kalau mahasiswa, saya nggak tahu. Entah 1 juta lebih atau 3 juta, saya lupa. Yang bisa masuk ke sana itu nggak lebih dari 20%. Sorry, nggak lebih dari 10%. 10% itu berarti berapa ratus ribu? 300.000, ya kan? 300.000 itu nggak nyampe. Setahu saya yang masuk itu ketiga itu cuma 5 ribuan atau 8 ribuan orang. Jadi cuma 2%, 1-2% yang bisa masuk ke 3 universitas. Berarti memang orang-orang terhebat Indonesia yang di situ. Jadi nggak usah ngomong, apalagi kamu mau masuk teknik ya, itu beda. Itu loh. Jadi tolonglah belajar. Jangan hanya puas, saya ke sana tempatnya swasta. Bukan saya mau marah gitu, bukan. Berusaha lah dengan negeri gitu. Kalau swasta ngapain kita belajar di sini? Santai-santai aja, nggak usah belajar. Ya kan? Oke, kita ke bahasa Inggrisnya.